I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Herdina Pasaribu. Saya dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya ingin membacakan resensi tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Yang A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, ada makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. B. Ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Sila Dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. 2. Ada hak dan kewajiban asasi dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Selanjutnya yang C, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang A, ada faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang B, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. 2. Ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut antara lain: 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang kedua, ada penculikan aktivitas pada 1997 atau 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang. Baru ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Kemudian yang D, ada upaya penegakan hak asasi manusia atau disebut HAM. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM. Yang kedua, ada pembentukan instrumen HAM. Dan yang ketiga, ada pembentukan pengadilan HAM. Yang kedua, ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang A, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya upayanya adalah dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kemudian yang B, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Di antaranya caranya adalah dengan menghindari diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sekian resensi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.